welcome back with my YouTube channel. Buat kamu yang belum subscribe akunnya aku, tolong di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan tiap episode dari cerbung-cerbung karya aku. Happy reading guys, selamat membaca. Dadah. Bab 73 Dilema. Pofriza, tubuhku menegang kala mendengar kalimat yang baru saja keluar dari mulut Gianira. Sungguh, aku masih tidak percaya dengan yang kudengar barusan. Dia mengatakan ingin diberikan kesempatan untuk membagikan kisahnya kepadaku. Ini luar biasa. Gianira, si wanita soleha yang pemalu itu, akhirnya mengatakannya. Aku menoleh kepadanya, melihatnya masih menunduk melihat lantai. Terlalu banyak harap kau, Za. Kau pikir dia akan memandangmu penuh cinta dan harap? Mimpi, bisa kamu ulangi sekali lagi? Saya tidak jelas mendengarnya, kataku akhirnya, mencoba untuk menggodanya. Saya pikir Mas Riza bukan seorang yang tuli. Jadi, saya yakin Mas pasti mendengarnya dengan jelas. Semua yang saya katakan barusan. Kan, asem emang rondo keren ini. Saya beneran enggak dengar dengan jelas. Gi, tolong ulangi sekali lagi, pancingku lagi. Berharap dia mau mengulangi penyataan yang terdengar indah di telingaku tadi. Maukah Mas Riza menikah dengan saya, menjadi ayah sambung bagi anak-anak saya? Wow, bravo, ini sungguh di luar ekspektasiku. Terbang kau, Za. Gi, kenapa jadi kamu yang melamar saya? Kan harusnya saya yang bilang begitu, kataku akhirnya, karena sudah tidak tahan melihat wajahnya yang memerah seperti kepiting rebus. Jawab saja, mau atau tidak? Wah, aku tidak menyangka Gianira bisa seberani ini, enggak bisa dilewatkan begitu saja ini. Apa kamu terpaksa mengatakannya? Tidak, benarkah? Jika Mas Riza hanya mau membuat saya bertambah malu, lupakanlah, anggap saya tidak pernah mengatakan apapun sama Mas Riza. Tandasnya, kemudian berbalik badan menghadap kompor yang sedang menyala, mengaduk masakan yang aromanya sangat menggiurkan. Gi, apa? Masakan kamu enggak gosong, kan? Enggak jutek amat, entar cantiknya hilang. Lo, enggak usah gombal. Jangan marah-marah dong, nanti makanannya jadi enggak enak. Ya Mas Riza enggak perlu ikutan makan masakan saya, mudah, kan? Ketusnya, masih tidak mau menatapku, membuatku gemas, ingin segera menghalalkannya. Terus saya makan apa? Dong, makan gengsi aja, tandasnya, membuatku tertawa kencang sekali. Duh, jangan keras-keras ketawanya, enggak enak kalau didengar yang lain, ucapnya panik. Lucu sekali, aku baru tahu, jika sedang dalam mode salting begini. Gianira terlihat sangat menggemaskan. Astagfirullah, Riza, ada apa ini? Maghrib bukannya siap-siap sholat malah ketawa keras-keras, tegur ibuku, yang tiba-tiba sudah masuk ke dapur bersama pasukan bocil. Ayah, kenapa kok ketawa? Tanya anakku Tiara, mungkin ikut penasaran karena melihatku tertawa. Tiara mau tahu? Iya, Tiara mau tahu. Ayah, sini ayah bisikin, seruku. Seraya memanggil Tiara untuk mendekat kepadaku. Mas Riza, geram Gianira, mungkin khawatir aku memberitahu kepada ibu dan anak-anak. Ayah cepetan dong, kasih tahu. Jadi, hahaha, kelakarku. Seraya berlari meninggalkan mereka semua di dapur. Biar Gianira yang menghadapi pertanyaan dari mereka. Aku lebih memilih masuk ke dalam kamar mandi untuk berwudu. Ini adalah makan malam keluarga terindah yang aku rasakan. Setelah selesai menunaikan sholat Isya, kami semua berkumpul di meja makan. Rima adikku membantu Gianira mempersiapkan semua hidangan. Ada ayam balado,
sop telur puyuh, tempe mendoan dan ayam tepung untuk anak-anak, semuanya terlihat lezat di mataku. Tidak sabar rasanya ingin mencicipi semua masakan calon istri solehahku. Semua tampak menikmati makanan yang Gianira masak. Sejak awal mencicipi masakan Gianira, aku sudah langsung jatuh hati kepada kepandaiannya meracik dan mencampur adukan bahan dan bumbu masakan. Menu-menu sederhana selalu bisa disulapnya menjadi makanan enak berkelas bintang 5. Perhatian semuanya, mumpung kita lagi kumpul semua di sini. Riza mau minta restu nih sama kalian semua, kataku saat kulihat semua sudah menyelesaikan makanannya. Restu? Restu apa? Mas Riza mau kuliah lagi? Selak Rima, mencoba menebak apa yang ingin kukatakan. Memang saat itu aku pernah mengatakan pada Rima dan ibu jika akan melanjutkan kuliah lagi. Bukan. Ada yang lebih penting dari sekedar kuliah lagi. Rim, terus apa, dong? Jadi Riza mau minta restu sekalian mau kalian semua jadi saksi. Jika malam ini, Riza mau meminta Gianira untuk bersedia menjadi istri Riza. Kataku menjawab rasa penasaran semua yang ada di meja makan. Aku mendengar Gianira tersedak oleh minuman yang sedang ditenggaknya. Pasti dia tidak menyangka jika aku begitu cepat meresponnya. Asal kamu tahu, Gi, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang datang kepadaku. Gianira, apakah kamu bersedia menikah dengan saya, menjadi istri sekaligus ibu sambung bagi anak saya? Tiara, bersedia menjadikan saya suami dan ayah untuk anak-anak kamu? Membiarkan saya melindungi dan menjaga kalian, seperti saya menjaga dan melindungi keluarga saya selama ini. Tuturku tegas, menatap tepat kedua netranya yang membulat sempurna. Walaupun tadi Gianira yang terlebih dahulu menyatakan cinta kepadaku, namun, sebagai laki-laki, aku akan berusaha untuk menjaga marwah Gianira. Aku memutuskan untuk lebih dahulu melamar dirinya secara langsung di hadapan keluargaku dan anak-anaknya, ketimbang membiarkan orang lain tahu jika ternyata Gianira sendiri yang lebih dulu menyatakannya. Kamu serius? Za, tanya ibuku. Sepertinya tidak percaya jika aku akhirnya mengatakannya juga, karena sejak lama beliau menginginkanku untuk menikahi Gianira. Mas Riza, akhirnya berani juga ngelamar ibunya langit sama bumi. Hahaha, seru Rima menggodaku. Aku tidak peduli, yang jelas aku sudah membayangkan akan menikah dengan Gianira dalam waktu dekat ini. Gimana? Gi, apa kamu bersedia menikah dengan saya? Ulangku lagi. Karena Gia masih belum juga menjawab pertanyaanku. Dasar, malu-malu kucing, ibu mau nikah sama Om Riza, suara langit menyelak. Menurut langit sama bumi, ibu harus terima Om Riza jadi ayah baru untuk kalian atau enggak usah. Pertanyaan macam apa yang coba Gianira tanyakan ke anak-anaknya? Senyumku yang tadi merekah, mendadak sirna ditelan kegundahan. Gundah jika sampai langit dan bumi menolakku sebagai ayah baru mereka. Gimana? Langit sama bumi mau apa enggak? Ulang Gianira, senyumnya menyeramkan, membuatku bergidik ngeri. Tapi kan langit sama adek bumi sudah punya ayah Jazirah. Bu, apes, jawaban langit membuatku lemas pasai. Gi, kamu mencoba mengetes batas kesabaranku rupanya. Langit, sayang, ayah Jazirah akan tetap selamanya jadi ayahnya langit dan bumi. Tapi kan ibu sama ayah Jazirah sudah pisah, jadi enggak bisa tinggal sama kalian lagi. Enggak bisa jagain ibu, langit dan adek bumi lagi. Nanti kalau ada yang gangguin kalian gimana? Dong, kasihan nanti ibu sedih karena enggak ada yang bisa nolongin kalian. Nah tapi, kalau langit sama bumi izinkan, Om Riza bisa jadi ayah baru untuk langit sama bumi. Om Riza janji, akan selalu jagain kalian semua biar enggak ada yang jahatin lagi. Biar ibu enggak sedih-sedih lagi. Langit sama adek bumi mau kan lihat ibu bahagia, enggak nangis-nangis terus, tuturku menjelaskan. Mencari celah agar kedua calon anakku ini menerimaku untuk menjadi ayah baru mereka. Tapi Om beneran janji enggak bikin ibu nangis kayak yang ayah Jazirah lakukan, kan? Enggak bikin ibu dimarahin sama Kiai Rahmat, terus langit sama bumi tetap bisa tinggal bareng sama ibu, kan? Cecar langit dengan pertanyaan kritisnya.
Terkadang aku kasihan dengannya, sulitnya kehidupan yang mereka alami dulu, membuatnya harus tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa dari usianya. Sangat berbeda sekali dengan Tiara anakku, walaupun mereka seumuran, namun cara berpikirnya jauh berbeda. Om, janji, sayang, Om Riza tidak akan membiarkan ibu kalian menangis, kecuali karena kebahagiaan. Om enggak akan ngebuat ibu kalian dimarahin siapapun lagi dan kalian bisa tinggal bersama selama apapun yang kalian mau. Om tidak akan pernah memisahkan kalian. Saudku yakin, memberikan ketenangan dari kegundahan yang langit rasakan. Benarkah? 1000% benar. Sayang, janjiku. Kemudian menautkan jari kelingking kananku ke jari kelingking lengan kanannya langit kemudian beralih ke bumi. Kalau begitu, Om Riza boleh jadi ayah baru buat kita berdua dan menikah sama ibu. Ucapnya antusias, kemudian memeluk tubuhku sangat erat. Air mataku sampai menetes karenanya. Jazira harusnya merasa beruntung karena diberikan anak-anak yang manis seperti langit dan bumi. Namun karena kesalahannya, dia kehilangan segalanya. Nah, anak-anak sudah setuju? Jadi, gimana? Kamu terima saya, kan? Kataku seraya menatap matanya, seperti ada yang berdesir saat melihatnya menatapku. Insya Allah saya menerima niat Mas Riza untuk menjadi suami saya dan juga ayah sambung untuk langit dan bumi. Ucapnya mantap, masih dengan menatap wajahku. Ada yang berbunga di dalam taman hati ini, mendengarnya mengatakan bersedia menjadi istriku itu. Bagaikan runtuhnya gunung es yang bertahun-tahun bersemayam di dalam diriku. Aku sangat bahagia, karena akhirnya dia menerimanya, menerima diriku untuk masuk ke dalam hidupnya, menerimaku untuk menemaninya menghabiskan hari-hari bersama dengan anak-anak kami. Tidak akan pernah ku-sia-siakan kesempatan emas yang kudapatkan ini. Akan kubalas semua dengan pengabdian yang sempurna untuknya dan untuk keluarga kami selamanya.